Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Kita mau muji Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan luar biasa. So we got love in our hearts. Amen. Let's dance together ya. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Know that I am loved. The Bible tells. Ready to dance? Ikutin dancernya ya. I got love. I got love. I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. One more time, come on. I got love. I got love. I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. You
Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Dia yang buang semua gelisah, kau buang semua gelisah, kau beri sukacita, kau buatku give your best smile. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Siap melompat semuanya? Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Kita menari bagimu, menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua kasih senyum kalian paling lebar. Sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di He's here with us. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Semuanya siap-siap ya, siapin gitar kalian. Dari kiri sampai kanan, depan sampai belakang. One more time, come on. Siap-siap angkat tangan kalian. Let's sing it together. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Let's lift our hands together one more time. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La la la. Mari kita nyanyikan sama-sama. Rohmu hadir di sini. We praise your name, Jesus. Yes, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami berikan tepuk tangan bagi-Mu karena kami mengasihi-Mu Yesus. Kami ada di tempat ini Tuhan, khusus Tuhan, untuk datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan sukacita-Mu ada di tempat ini, kasih-Mu kami rasakan. Secara pribadi, tak ada yang terlewat.
ajak semuanya untuk yuk say thank you ke Tuhan. Kamu bersyukur apa hari ini? Say thank you. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Nyanyikanlah penyembahan di hatimu. Terima kasih sebab Engkau telah hadir di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Ajar kami untuk mengasihi-Mu seperti Kau mengasihi kami. Foto saja, nyanyikan sama-sama. Sing my heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I will. Pakai momen indah ini untuk intim sama Tuhan. Say my heart is full dengan lembut. My heart is full. It's just you and God. It's just you and God. Love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. What a love that you have given to us. Kasih yang begitu besar Tuhan. Kalau seringkali Tuhan kami merasa kami gagal. Seringkali kami merasa kami gagal sebagai anak Tuhan. Tapi kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan. Gak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Roh Kudus bekerjalah di sekitar kami Tuhan, di setiap hati kami. Ubahkan hati-hati yang keras Tuhan, hancurkan hati-hati yang terbelenggu ya Bapa. Biarkan hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hal yang indah Tuhan, setiap kali kami bisa ada di tempat ini, kami bersuka cita karena kami ketemu dengan Engkau Tuhan. Setiap kali di tempat ini, kami bisa datang apa adanya Tuhan. Dan satu kebenaran yang gak akan pernah hilang, Engkau mengasihi kami tanpa syarat apa adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah di tempat ini. We love you Lord, in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Silakan duduk semuanya. Bulan ini kita ngomong tentang bulan heart, tentang hati gitu. Ada yang ingat nggak minggu lalu Kak Dito sharing tentang apa? Yang datang ke tempat ini? Forgiving heart, hati yang mau selalu mengampuni orang lain ya, yang selalu nggak nyimpen kesalahan orang lain. Hari ini kita mau ngomong tentang loving heart. Loving heart. Kalau kita ngomong tentang hati gitu ya, sebelumnya kita harus sama-sama tahu sebuah kebenaran tentang hati. Hati itu, my heart is a reflection of my true self. Hati kita ini adalah refleksi. Refleksi itu apa? Kayak kita ngaca gitu ya. Menggambarkan siapa diri kita sesungguhnya. Apa yang ada dalam hati kita itu menentukan bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita berucap, berkata-kata. Bagaimana kalau orang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bagaimana reaksi kita itu ditentukan oleh hati kita. Makanya hati ini sangat penting. Dan itu pun dikatakan loh di Alkitab, di Lukas 6 ayat 45. Kita buka ayat kita yang pertama ya. Lukas 6 ayat 45. Sama-sama boleh dibacakan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan pun katakan, apa yang ada dalam hati kita, kalau hati kita baik, yang kita keluarkan itu ucapan-ucapan yang baik, pujian, hal-hal yang positif. Tapi begitu juga dengan ketika hati kita ini gelap gitu ya, hati kita ini penuh dengan hal-hal yang negatif, yang kita keluarkan itu juga hal-hal yang negatif. Perbuatan kita tanpa kita sadar, kita itu sering marah, kita itu sering tersinggung. Itu ternyata berasal dari hati yang isinya negatif juga. Makanya hati kita itu seumpama seperti ini. Seperti sebuah, apa ini namanya, wadah, tangki. Kalau kalian tahu tangki itu kayak wadah gitu ya. Ini umpama aja. Jadi gelas ini kayak hatinya kita. Setiap orang, setiap hati itu digambarkan dengan ini gitu ya. Nah, waktu Tuhan menciptakan hati, Tuhan menciptakan hati kita itu untuk dikasihi dan untuk mengasihi orang lain. Itu awal mulanya Tuhan menciptakan hati itu sebenarnya untuk dikasihi dan mengasihi. Tapi pada kenyataannya, kenapa ada dibilang di Alkitab itu ada hati yang jahat? Sebenarnya hati yang jahat itu
disebabkan karena tangkinya kita, wadah hatinya kita ini kosong. Nggak ada isinya, nggak ada kasihnya. Nah, pada waktu tangkinya kita, hatinya kita ini nggak punya kasih, nggak menerima kasih, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana kita bisa punya hati yang loving heart? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, apalagi mengasihi Tuhan? Karena kosong. Nah, waktu hati kita ini kosong, sebenarnya kenapa ya kok bisa ada tangki yang kosong? Ada penyebabnya ternyata. Penyebab yang pertama adalah karena kita nggak menerima kasih dari orang yang seharusnya mengasihi kita. Contohnya, iya sih, papa mama itu sayang sama kita. Tapi aku sering ngerasa aku ini nggak dikasihi, Kak. Karena papa mama nggak punya waktu buat aku. Papa mama toh nggak mau mainan sama aku, nggak punya waktu sama aku. Aku nggak merasa dikasihi. Atau mungkin kita ngelihat teman kita loh, papa mamanya enak, birthday dikasihi. Wah, hadiahnya banyak banget gitu. Wah, enak ya dia disayang sama papa mamanya. Aku kok nggak disayang. Kita merasa, padahal belum tentu nggak disayang. Kita cuma merasa-merasa. Terus kita ngelihat, wah kokonya kita. Harusnya kan koko itu jagain adik. Harusnya koko kan sayang sama adiknya. Tapi aku kok di rumah sukanya disuruh-suruh sama koko. Koko aku salah dikit udah dimarah-marahin. Koko tuh gak sayang sama aku. Itu menyebabkan tangkinya kita, tangki hatinya kita kosong. Terus selain itu apa? Kita juga mendapat perlakuan yang gak baik. Mungkin dalam hidup kita pernah ada orang yang kasih label dalam hidup kita. Kamu itu ya orangnya gini. Kamu itu orangnya memang hatinya gak baik. Ini. Ada orang-orang yang pernah ngasih tahu kita hal-hal yang jelek. Atau mungkin di sekolah kita pernah dibully. Pernah dijauhi teman-teman. Itu bisa menyebabkan tangki hatinya kita itu kosong. Dan ciri-cirinya, ada ciri-cirinya ternyata. Orang yang hatinya kosong ini, ciri-cirinya apa? Yang pertama, orangnya egois biasanya. Mikirinnya tentang me terus, tentang aku terus, diriku sendiri. Yang penting aku ngelihat, yang penting aku aman. Mau orang lain gimana gak peduli. Atau mungkin nanti misalnya ada makanan gitu ya, dibagiin makanan. Ada makanan 10 potong pizza, kita lihat anaknya ada 12, gak peduli, kita langsung lihat, aku mau yang ini, aku mau yang paling besar gitu. Gak peduli yang lain mau gak dapat, gak peduli, yang penting aku dapat. Yang penting aku enak. Kalau berteman sama orang hitung-hitungan, aku temenan sama orang ini ada untungnya gak ya? Gitu. Itu salah satu ciri-cirinya. Terus apalagi? Haus perhatian. Apapun yang ia lakukan, pengennya diperhatikan. Kalau ngomong sama orang yang tangkinya kosong ini, biasanya dia akan ngomong tentang, oh aku ini kayak gini. Ngomongnya tentang dirinya. Oh aku ini habis dapat prestasi ini. Ngomongnya tentang tentang dirinya terus. Terus orang lain itu yang dengerin, waktu temennya, lawan bicaranya, bilang cerita tentang dirinya, si orang yang tangkinya kosong ini langsung gak tertarik, langsung minggir. Karena dia maunya ngomong tentang dirinya terus. Terus ciri-ciri lain apa? Ingin dipuji. Apapun yang ia lakukan, dia itu pengen berprestasi. Prestasinya bukan karena apa? Karena pengen dapat pujian. Kalau aku dapat nilai bagus, papa mama bangga sama aku. Kalau aku dapat nilai bagus, aku punya teman-teman bakalan datang ke aku. Minta mungkin diajari, minta jawaban. Yang penting teman datang ke aku. Pengen dipuji. Itu salah satu ciri-cirinya. Nah tapi hari ini kakak mau kasih tahu. Kenapa sih kakak tadi kasih tahu ciri-ciri, penyebab lah tangkinya kosong. Itu bukan kabar baiknya, itu bukan jadi alasan. Kita nggak bisa bilang, oh emang ternyata kak selama ini aku tuh susah mengasihi orang lain karena aku itu tangkiku kosong, aku enggak pernah terima kasih. Aku memang
kurang kasih orangnya. Makanya aku jadi kayak gini. Kabar baiknya itu bukanlah jadi alasan buat kita itu bilang aku tangkinya kosong. Karena Alkitab ini indah banget. Karena Alkitab ini very real. Nunjukin tokoh-tokoh Alkitab itu yang menghadapi pergumulan yang sama kita. Yaitu ada seorang di 1 Samuel 16. Ini ceritanya Daud, si Raja Daud waktu itu belum jadi raja. Kenapa? Daud ini juga punya banyak alasan. Kalau dibilang dia nggak punya kasih yang cukup, dia punya alasan. Jadi ceritanya kayak gini, mungkin beberapa sudah pernah tahu ya. Ini cerita waktu dia itu was nobody, dan waktu itu Nabi Samuel, nabi yang ngurapi Saul jadi raja itu, diutus Tuhan untuk mengurapi raja yang lain. Waktu itu dia diutus untuk pergi ke rumahnya Daud itu, namanya ke rumahnya papanya Isai. Terus Samuel pun gak kenal Daud ini yang mana, mau ngurapi orang yang namanya siapa belum tahu. Cuma Tuhan suruh kamu pergilah ke sana, nanti kamu akan ngurapi orang yang kupilih jadi raja. Terus akhirnya Nabi Samuel datang kan, terus datang ke rumahnya Isai. Isai ini papanya Daud. Terus bilang, ayo kumpulin anak-anakmu, kita mau makan bersama gitu. Terus kita sama-sama baca ya Alkitabnya di ayat yang ke 1 Samuel 16 ayat 6. 1 Samuel 16 ayat 6. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan 1, 2, 3. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, Eliab ini siapa? Kokonya Daud yang nomor 1. Samuel ngelihat, wah ini orang gede, orangnya cocok banget, ini kayaknya yang diurapi Tuhan gitu ya. Samuel mikir kayak gitu, tapi di ayat selanjutnya dikatakan gini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan dia aku tolak. Karena bukan yang dilihat manusia. Tapi Tuhan itu melihat hati. Dari ayat ini kita bisa lihat ternyata kondisi hati kita itu penting di hadapan Tuhan. The condition of my heart, hati kita saat ini, itu penting di hadapan Tuhan. Makanya waktu itu Tuhan bilang sama Nabi Samuel bukan yang ini. Kita lanjut ya di ayatnya yang ke-8. Lalu Isai memanggil Abinadab. Abinadab ini kokonya yang lain dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lanjut lagi kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi waktu itu 7 anaknya nggak ada yang dipilih Tuhan. Sampai akhirnya Samuel tanya ke Isai, inikah anakmu semuanya? Terus papanya jawab gini, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Terus Samuel bilang ke Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Nah coba dilihat ya, waktu kalau dipikir-pikir zaman itu kakak bayangin aja ya, Samuel ini nabi yang sangat terkenal. Nabi yang memang waktu itu semua orang itu tahu gitu. Waktu dibayangkan Nabi Samuel datang ke rumahnya papanya Daud si Isai itu, bilang aku mau makan sama kamu. Ajak anak-anakmu semuanya. Wah Isai langsung merasa wah nabi besar mau datang ke tempatku. Ayo anak-anak, ayo kalau kakak bayangin aja, mungkin kakak-kakaknya itu juga punya aktivitas sehari-harinya. Tapi karena Nabi ini orang penting datang,
dipanggil, ayo, ada Nabi Samuel datang, kita mau makan bareng gitu. Tapi anak yang ke-8 si Daud, papanya bilang, kamu nggak usah, kamu gembalain aja domba kayak biasanya. Nggak diajak, jadi makannya cuma sama 7. Daud ini kalau dilihat sekilas ya, nggak dapat kasih yang penuh dari papanya, dari keluarganya. Buktinya apa? Ada lagi buktinya itu di Mazmur. Ini Mazmur ini ciptaannya Daud. Daud yang nulis di Mazmur 27 ayat 10. Buka sekilas aja ya. Daud tuh pernah nulis kayak gini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini Mazmur Daud yang tulis yang kalimat tadi itu. Jadi bisa jadi dia ini bukan anak yang disayang sama papanya. Tapi luar biasanya, sekalipun Daud itu nggak dapat kasih dari keluarganya, dia itu tetap punya hati yang loving heart. Dia tetap bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan itu tertarik sama hatinya. Tuhan pilih dia jadi raja, kenapa? Karena Tuhan suka sama hatinya seorang Daud. Ada apa ya? Rahasianya apa? Bagaimana tangki yang kosong ini dia bisa isi? Kalau dipikir-pikir lagi, Daud itu sama koko-kokonya pun gak suka sama dia. Buktinya apa? Waktu di kejadiannya, tahu ya ceritanya yang terkenal Daud sama Goliat? Tahu ya? Nah, waktu Daud lawan Goliat itu sebelumnya kenapa ada peristiwa itu? Daud itu aslinya nggak ada di medan pertempuran. Daud itu kerjanya gembalain kambing domba. Tapi waktu itu koko-kokonya 3 orang ikut jadi prajurit bertempur gitu ya, mau lawan bangsa Filistin itu. Terus Daud dipanggil papanya, Daud kamu antarin ya makanan ini buat koko-kokomu, sekalian kamu lihat keadaannya mereka gimana, baik nggak? Terus oke Pak, siap gitu ya. Terus dia berangkat sampai di medan pertempuran ketemu sama kokonya itu bilang kayak gini. Ada juga ceritanya di 1 Samuel 17 ayat 28. Kokonya yang tadi itu ya, dikatakan ketika Eliab, kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Wih, bisa bayangkan jadi Daud. Kokonya bilang, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Difitnah lagi gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir jadi Daud enak entah gitu ya. Enak enggak ya disuruh papanya ke medan pertempuran nganterin makanan. Buat Daud untuk nganterin makanan ke sana perlu apa? Kalau kalian baca nanti ya di rumah 1 perikop itu. Perlu loh Daud itu bangun lebih pagi. Dan bangun pagi-pagi kambing dombanya itu dititipin ke orang lain. Lalu dia harus pergi nganterin. Sampai nganterin ke sana udah maksudnya baik, mau baik-baik sama kokonya. Kokonya bilang, ngapain kamu datang ke sini? Terus bilang apa? Kamu tinggalin kambing 2-3 domba itu ke siapa? Dalam bahasa lainnya ya. Kokonya ini semacam kayak ngejek gitu. Kamu ini gembalain 2-3 kambing domba aja, ngapain ke sini gitu. Terus dikatain lagi engkau jahat gitu. Waktu orang itu mengira kita, mengata-ngatai kita atau berkata-kata hal yang buruk tentang diri kita, biasanya reaksinya kita apa? Gak terima. Enak aja bilang kayak gitu, marah balik gitu ya. Tapi Daud beda. Daud bilang apa? Di ayat 29 ada jawabannya Daud, apa yang telah kubuat hanya bertanya aja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Daud punya reaksi yang benar.
at least dia nggak marah balik, at least dia cuman, oh oke, dia mending minggir gitu ya. Hatinya lagi panas, ya udah nggak usah dimasukin ke hati gitu. Kenapa Daud bisa kayak gitu? Karena hatinya Daud itu nggak kosong. Hatinya Daud ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Apa rahasianya Daud itu kok bisa ya? Dia itu nggak terima kasih dari keluarganya, dari kakak-kakaknya ya enggak. Tapi dia bisa punya hati yang tetap loving. Kuncinya itu apa? Dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Suka muji menyembah Tuhan. Kalau dipikir pada waktu dia itu di padang gurun, di padang lagi gembalain domba. Kan kerjaannya gembalain domba ya, 2-3 ekor itu ya. Dikatakan di Alkitab itu dia suka pakai kecapi memuji menyembah Tuhan. Bisa jadi loh kalau Daud itu punya reaksi yang beda. Aduh memang dia lagi sendirian sama kambing dombanya. Memang papa mama gak sayang aku. Memang aku ini gak ada yang mau. Kenapa ya hidupku kayak gini, cuma sama kambing domba. Enggak sedetik pun Daud itu mengasihani dirinya sendiri dengan keadaannya. Tapi dia memuji dan menyembah Tuhan. Ada apa di balik pujian dan penyembahan? Ketika dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dia itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ini nih seumpama kasih Tuhan ya. Dia ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi. Setiap kali kita memuji, menyembah Tuhan, hati kita itu dipenuhi. Itulah kenapa kita setiap kali datang ke gereja, kita mulai dengan pujian penyembahan. Karena ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita itu ketemu sama pribadinya Tuhan. Kita bukan lagi tahu Tuhan mengasihi kita karena kakaknya bilang, Tuhan sayang aku, Tuhan mati buat aku tahu cerita itu, aku tahu kebenaran itu, Tuhan sayang aku. Tapi waktu kita memuji, menyembah Tuhan, itu kita benar-benar ketemu sama pribadi Tuhan, merasakan sendiri kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang dimiliki Daud. Kakak kasih tahu ya, walaupun hidup kita ini, Kak, aku itu sudah penuh kasih. Aku itu terima kasih kok dari papa mama mengasihi aku, dari kecil aku dikasihi. Sekalipun ada orang yang hidupnya itu dikasihi, di keluarganya dikasihi, dapat kasih yang utuh gitu ya, yang penuh gitu ya. Tapi untuk punya loving heart yang sesungguhnya itu nggak bisa. Karena kasihnya manusia itu cuma bisa separuh. Kasihnya dari papa mama itu cuma bisa memenuhi kita, nggak bisa sampai penuh, cuma sampai segini. Sampai perlu kasih dari Tuhan. Makanya beda, orang yang punya real relationship with God, yang punya real relationship with Jesus, hatinya itu bakalan penuh. Ketika hati ini penuh, baru bisa jadi berkat buat orang lain. Baru bisa di sini dia kasih berkat ke orang lain. Nah, tapi dia pun gak akan berkurang. Dia pun akan terus ditambahin sama Tuhan. Hatinya tetap penuh kasih. Kuncinya apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Kak, aku tahu sih, aku pernah ngakuin Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Aku pernah menerima kasihnya Tuhan. Tapi aku aneh ya, kadang itu aku bisa di satu waktu aku bisa hari ini bisa sabar sama temanku, aku sabar. Tapi di esok harinya disinggung sedikit marah gitu. Aku bisa di sekolah itu baik sama temanku, tapi begitu di rumah gak bisa sabar Kak sama papa mama. Kalau dikasih tahu langsung kita udah tahu. Kalau ngomong di rumah itu kayak gak tahu Kak, hati ini lebih gampang meledak-meledak gitu ya, lebih gampang tersinggung. Karena apa? Kuncinya Daud tadi itu apa? Suka memuji dan menyembah Tuhan. Kata-kata suka memuji dan menyembah Tuhan itu artinya daily,
setiap hari memuji, menyembah Tuhan, setiap hari ketemu sama Tuhan. Waktu kita itu setiap hari, setiap pagi. Coba ya, kakak mau tanya, ada nggak di sini yang setiap pagi memuji, menyembah Tuhan? Saat teduh duluan, angkat tangan, ada nggak? Setiap pagi ya. Nah, waktu kita setiap pagi memuji, menyembah Tuhan saat teduh, itu hati kita pagi hari itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Waktu kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, beda pasti. Setiap hari kita keluar, setiap hari kita pergi ke sekolah, hatinya kita itu udah melimpah-limpah. Kita udah gak minta kasih dari sana sini. Tapi hatinya kita itu, ayo aku mau memberkati orang, aku mau memberkati temanku. Kita lihat, wah temanku itu kok sendirian, kita akan datang, kita akan temenin dia. Kita ngelihat waktu kita pelayanan ya, kita pelayanan tuh bukan lagi ngerjain job desk. Kita mungkin job desk-nya pegang kamera. Tapi waktu ada anak-anak yang pertama kali datang ke voltage gitu ya, kita bakalan kayak Asher. Halo, bukan job desk-nya. Halo, welcome home. Bukan job desk-nya. Atau kita pelayanan PAW mungkin, kita pelayanan host. Setelah selesai tugas kita turun panggung, ada anak yang tanya, Kak toiletnya di mana? Kita akan kerja extra mile. Kita, sini tak anterin. Karena hati kita tuh melimpah dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu apa? Kasih yang penuh. Ketika Yesus itu mati, ketika Yesus itu datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan gak pernah minta kita itu jadi anak yang sempurna. Tapi Tuhan sudah terima kita apa adanya. Dan itu yang dimiliki sama Daud. Makanya Daud bisa jadi orang yang mengasihi. Hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Nah, tahu nggak di akhir ceritanya Daud itu buktinya apa? Daud itu bisa mengasihi. Orang yang hatinya kasihnya penuh itu akan bisa memunculkan orang-orang hebat di sekitarnya. Waktu hati kita penuh dengan kasih Tuhan, jangan heran teman-teman kalian akan berubah. Daud itu ada suatu momen dia itu dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh karena Saul iri sama dia. Waktu dia sendirian, dia sampai harus sembunyi di sebuah gua yang namanya Gua Adulam kalau di Alkitab. Dikatakan dia sendirian, banyak orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang ngapain? Orang-orang yang terluka, orang-orang yang juga dikejar-kejar, orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang hatinya itu nggak penuh. Tangki hatinya itu juga kosong. Biasanya ya kalau orang yang sama-sama terluka, orang yang sama-sama punya background yang sama, biasanya itu kalau mereka kumpul mereka akan terpuruk bersama-sama, mereka akan sedih sama-sama. Tapi Daud beda. Karena apa? Daud hatinya itu penuh. Waktu sekelilingnya orang-orang yang tertolak, dia bisa bawa orang-orang di sekitarnya itu jadi orang-orang kalau di dalam Alkitab pahlawan-pahlawannya Daud. Kalau kalian baca ya di kitab Samuel di endingnya dicatat nama pahlawan-pahlawan Daud, prestasi-prestasinya dicatat. Mereka itu dari orang-orang yang sama-sama tertolak, orang-orang yang dulunya nobody, nggak ada siapa-siapa. Tapi melalui hidupnya Daud, dia bisa penuh dengan kasih dan menyalurkan kasih Tuhan ke sekelilingnya. Dan di saat itu orang-orang hebat muncul dari hidupnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ada teman-teman di sekitar kita, Kak, aku males temenan sama orang ini egois banget Kak, kesel sama orang ini. Jangan dijauhi ya, kasihi aja karena mereka itu tangkinya kosong. Waktu mereka dikasihi ya, mereka akan berubah. Kita akan surprise, wow orang yang dulu kayak gini, bisa berubah kayak gini. Bahkan nanti dia akan dipakai Tuhan juga untuk berkati teman-temannya. Kakak boleh tanya enggak, di tempat ini ada yang
anak-anak yang sudah jadi CGL atau sponsor angkat tangan. Yang jadi CGL sponsor, angkat tangan tinggi-tinggi, nggak kelihatan. Yes, banyak ya. Kakak juga mau kasih pesan. Di dalam CG itu mungkin nggak semua orang itu mudah buat kita temenin atau buat kita carein gitu ya. Tapi kasihi semua orang, setiap orang kasihi dengan kasihnya Tuhan. Makanya kita sendiri nggak boleh kurang kasih. Kita sendiri harus setiap hari bangun hidup penyembahan kita, bangun kita punya saat teduh sama Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita itu penuh. Supaya ketika hati kita penuh, orang-orang di sekitar kita pun dapat kasihnya Tuhan. Hidupnya kita itu bisa overflow dengan kasih Tuhan. Dan di sana kita akan lihat teman-teman kita akan berubah. Orang gak akan berubah dengan kamu ngomongin dia, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tapi dengan kasih, makanya Alkitab bilang, kasih itu yang terbesar. Dengan kasih itu gak ada yang gak mungkin. Orang yang paling nyebelin sekalipun, yang paling nakal sekalipun, yang gak kenal Tuhan sekalipun, ketika ketemu kasihnya Tuhan, gak ada yang bisa nolak. Karena itulah kenapa hati kita diciptakan. Hati kita diciptakan untuk menerima kasih yang full, yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Bangkit berdiri yuk. PAW-nya juga boleh naik yuk. Hari ini apapun kondisi kita hari ini ya, apapun isi hati kita hari ini, yuk kita bawa ke hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama arahkan pandangan kita ke Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan kali ini, jangan cuma nyanyi. Tapi sungguh-sungguh setiap kata itu kalian bayangkan wajahnya Tuhan. Biarkan hari ini jadi perjumpaan kita sama Tuhan. Biarkan kita over hati kita, kasih hati kita itu ke Tuhan, biar Tuhan yang isi. Dengan kasihnya Tuhan. Yuk tutup mata, kita sembah Tuhan. Katakan sama-sama dari awal ya, Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. And all I ever need is you. My heart
semua tutup mata. Semua tutup mata. Hanya di hadapan Tuhan, setiap pribadi di hadapan Tuhan. Kalau ada kita di tempat ini yang pernah merasa dibully, merasa waktu tadi aku gak disayang, tangkiku kosong, aku jadi anak yang gak percaya diri Kak, atau aku jadi anak yang keras Kak hatiku ini, karena aku gak terima kasih. Terus kita keinget perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang pernah menyakiti hati kita, atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya kita. Semua tutup mata ya. Boleh orang-orang seperti itu, anak-anak seperti itu taruh tangannya di dada. Yang pernah merasa kayak gitu, taruh kedua tangannya di dada. Shikiara lapa ya rapa shikerebe ya rapa dara lapa shikerede. Kiara lapa syadara lapa ya rapa papa 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 papa. Shakala pa ya rapa daya rapa 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 daya rapa. Shikerede. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know nowhere. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Berdoa ya Bapak buat setiap anak-anak ya Bapak yang pernah merasa, setiap orang yang pernah merasa seperti itu Tuhan. Yang merasa hatinya pernah disakiti Tuhan dan itu selalu mereka ingat ya Bapak. Hari ini Tuhan, Engkau jamah setiap hati yang terluka. Engkau balut ya Bapak, Engkau cabut Tuhan segala sakit hatinya ya Bapak. Engkau hilangkan Tuhan segala perasaan-perasaan yang merasa bahwa mereka nggak dikasihi Tuhan, gantikan dengan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus sayang, I love you my dear child, you are my precious child. Engkau berharga. Dan Tuhan mau pakai hidup setiap dari kita, tanpa terkecuali. Tuhan gak pernah tanya apa yang kamu punya supaya Tuhan bisa pakai. Tapi Tuhan akan pakai hati-hati yang mau aja connect sama hatinya Tuhan. Mau aja ambil komitmen untuk setiap hari memuji, menyembah Tuhan. Just love God. Just love God. Kinabo syakara padaya rapa shekerebe ya ralapa ya rapa syakala bakara padaya rapa dara lapa shikie. Kini biara lapa syakala ya ralapa daya rapa shekerebe ya rapa 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 papa papa. Pakai setiap anak-anak voltagers di tempat ini Tuhan. Pakai setiap orang di tempat ini ya Bapak. Penuhi hati kami dengan sukacita, penuhi hati kami dengan kasih yang sempurna Tuhan. Kami gak mau cari kasih di tempat lain, kami gak mau cari kasih di luar sana Tuhan. Karena semua itu kasihnya semu, kasihnya bisa hilang, tapi hanya kasih-Mu Tuhan. Itu yang akan membuat hati kami penuh. Hanya kasih-Mu Tuhan, pakai setiap dari kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, untuk mengasihi keluarga kami, untuk mengasihi teman-teman di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. My heart is full, my heart is full, with love and desire that will know nowhere. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord,
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Senang ya setiap Sabtu bisa ibadah di tempat ini. Teman-teman yang masih online diajakin ya supaya bisa datang onsite. Siapa yang diberkati kalau datang ibadah onsite? Iya, kakak juga. Kita mau kasih persembahan dan nanti setelah kakak selesai doa berkat, jangan pulang dulu ya yang onsite. Kita ingat gak dari minggu lalu kita udah bilang kita punya sesuatu yang seru setiap Sabtu ya. Yuk kita angkat tangannya, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Semuanya bangkit berdiri sama-sama. Baik yang nanti mau kasih langsung atau lewat transfer ataupun memang belum bisa memberi persembahan, enggak apa-apa. Kita berdiri sama-sama. Ini juga bagian dari ibadah ya, kasih persembahan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan. Pakai persembahan kami untuk mendirikan gereja-Mu di mana-mana. Kami juga teringat ya Tuhan, di Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, kami akan segera punya gedung baru di rooftop. Kami berdoa Tuhan, supaya semua pembangunan gedung gereja yang baru di rooftop nanti bisa berjalan dengan lancar. Tuhan cukupkan setiap biayanya. Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang memberikan persembahan untuk pembangunan gereja, ataupun untuk persembahan yang kami bawa setiap minggu. Tuhan berkati setiap pemberi-pemberi persembahan. Dan Papa dan Mama, pekerjaan mereka, kami percaya berkat datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Papa Mama diberkati oleh Tuhan dan bisa memberkati banyak orang. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kita kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi-Mu dan mempercayai-Mu. Terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang membuat kita mengingat firman Tuhan, yang memberi kita hikmat kepandaian untuk di sekolah, diberinya kita ketaatan, kemampuan untuk taat dan hormat akan orang tua, akan guru di sekolah, dan kita juga menjadi generasi yang menjadi berkat. Terimalah keberanian kalau hari-hari ini akan dipakai Tuhan bersaksi, mengajak teman ke CG-Fund, biarkan Injil diberitakan lewat kesaksian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.